Hujan deras di Tapanuli Selatan sejak Selasa sore membuat Sungai Garoga kembali meluap dan memutuskan jembatan darurat penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tengah. Meluapnya air Sungai Garoga hingga ke badan jalan membuat kayu-kayu yang sebelumnya dibuat sebagai jembatan darurat ikut terseret banjir. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tengah kembali terputus. Meluapnya air Sungai Garoga diduga karena kayu gelondongan yang tersumbat di jembatan Anggoli belum dibersihkan kembali. Sehingga saat hujan deras terjadi, air di jembatan tidak mengalir dan meluap ke Sungai Garoga. Kondisi terkini pasca terputusnya jembatan darurat Garoga di Tapanuli Selatan akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James. Jona, untuk saat ini bagaimana situasi derasnya yang membuat jembatan darurat Garoga kembali terputus? Lalu seperti apa kondisi dan perbaikan saat ini? Ya Juno, bisa dilaporkan untuk kondisi khususnya di daerah aliran Sungai Baru, khususnya di Garoga ini begitu deras. Jadi awalnya itu kering, tapi pada sore kemarin kurang lebih antara 2-3 jam hujan deras turun sehingga volume air meningkat atau bisa dikatakan meluap, ditambah lagi dengan adanya batang kayu yang menyumbat yang harusnya masuk ke aliran sungai sebenarnya. Itu sebabnya daerah aliran sungai ini akhirnya dipenuhi dengan air, dan sebelumnya sudah dipasang kayu atau pohon yang dipakai melintang, dipasang melintang untuk bisa dilintasi oleh pejalan kaki, akhirnya kembali jatuh atau kembali putus. Nah, untuk apa yang dilakukan, akhirnya dari pihak TNI Polri, khususnya dari Batalion Zeni Tempur, ditambah juga dengan Brimob dari Polda Sumatera Utara, saat ini sedang berupaya untuk memasang kembali kayu atau pohon yang kembali dipakai melintang. Jadi ini adalah upaya darurat, dan nanti setelah dipasang kayu atau pohon ini, maka nanti akan ditambah tiang untuk pegangan tangan. Jadi sama seperti yang sudah dipasang sebelumnya, jadi ini hanya untuk kedaruratan saja. Panjangnya kurang lebih antara 30-30 meter, dikarenakan lebarnya memang cukup panjang, jadi memang pohonnya harus pohon yang sangat besar, dan nanti harus bisa menempel khususnya di sisi yang arah Tapanuli Selatan ataupun satu sisi yang ke arah ke Anggoli, khususnya ke Tapanuli Tengah. Jadi memang ini sangat berbahaya dan tidak memungkinkan untuk melintas. Jadi tadi pagi sempat diupayakan bagi masyarakat yang ingin melintas, tadi dari Brimob Polda Sumatera Utara dari Batalion C tadi menggunakan perahu karet, jadi menggunakan bantuan seperti tali di atasnya, tapi dikarenakan alirannya sangat deras dan membahayakan, ditambah lagi dengan beratnya untuk mengayuh, maka akhirnya ini tidak direkomendasikan untuk dipakai di kemudian waktu. Jadi memang cara paling efektif, cara paling aman adalah menggunakan kembali kayu atau pohon yang dipasang melintang agar masyarakat bisa melintas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kondisi atau mungkin keadaan yang sekarang bisa saya sampaikan, akses yang terputus ini sebenarnya tidak hanya yang ada di titik di Sungai Garoga Baru ini, tapi juga yang ada di daerah Anggoli. Tapi dikarenakan di titik Anggoli sudah dipasang jembatan beli oleh TNI Angkatan Darat, khususnya dari Batalion Zeni Tempur 1 DD Kodam 1 Bukit Barisan, maka hanya ada satu titik akses saja yang masih putus, khususnya di wilayah daerah aliran Sungai Baru, daerah aliran Sungai Baru Garoga. Ketika sudah terpasang, maka diharapkan kendaraan berat seperti kendaraan minyak ataupun kendaraan seperti beko itu sudah bisa melintas dengan baik, dikarenakan untuk jembatan Beli sudah bisa beroperasi secara efektif dan penuh, jadi tidak ada lagi kendala. Memang putusnya ini cukup mengagetkan, ditambah lagi dengan air yang begitu cepat naik sehingga adanya masyarakat yang sedang menonton atau mungkin ingin mengabadikan langsung lari kembali ke dataran lebih tinggi. Dan lagi dengan ada beberapa pos kesehatan dan pos lain itu langsung diungsikan untuk mencegah dari hal tak diinginkan. Jadi untuk kondisi di jembatan Garoga ini, ketika volume hujan tinggi atau banjir deras, langsung berubah menjadi seperti lumpur atau becek, ditambah lagi dengan adanya tambah gedangan. Jadi sebenarnya situasinya bisa katakan cukup sulit, cukup rawan, dan juga bagi Satgas pun, gabungan TNI Polri, mereka melakukan upaya pembersihan pun ini butuh upaya ekstra. Tapi kami melihat dari waktu ke waktu, kami sendiri sudah masuki minggu kedua di wilayah ini, kami melihat mereka bekerja pagi, siang, sore, malam. Ketika cuaca panas atau kering seperti ini, mereka langsung bekerja untuk membersihkan menggunakan mobil damkar, menggunakan air agar lumpur yang kental itu berubah menjadi sedikit lembek agar bisa diambil atau dikeruk
untuk bisa keluar dari properti. Jadi memang ada properti yang hancur, tersapu banjir bandang, ada juga properti yang masih ada, tapi kondisinya bisa dikatakan rusak parah dampak dari banjir bandang ini. Juno. Ya, Jona, untuk saat ini tentu vitalitas dari jembatan ini terputus antara akses Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah. Lalu seperti apa nanti jembatan ini akan dibangun kembali dan bagaimana warga bisa melintas saat ini, di mana saat ini Sungai Garoga terputus? Ya Juno, bisa saya sampaikan untuk saat ini di akses Garoga belum bisa sama sekali warga melintas atau menyeberangi dari arah Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah dikarenakan putusnya ini cukup lebar, selebar 30 meter. Bila darurat atau memang sangat urgen, kalau ingin ke Tapanuli Tengah, mutarnya cukup jauh, ini bahkan harus melintas ke arah pada Sidempuan dan nanti memutar lagi bisa juga ke arah Sipiok. Tapi ini tidak efektif sama sekali dikarenakan terlalu jauh. Dan ada juga potensi lengseran tebing atau longsor di beberapa titik yang memang ini masih sangat rawan, apalagi cuaca hujan tidak menentu, sekali hujan bisa sangat deras, dan itu saja melembekkan tanah hingga menjadi lumpur dan ini sangat berbahaya. Jadi memang kondisinya ini kalau saya lihat, di beberapa hari belakangan ini sebenarnya ini masih cukup berbahaya atau cukup rawan. Itu sebabnya pengungsi pun ini sudah diungsikan ke titik yang lebih aman. Mereka mulai dari distribusi makanan sampai juga pakaian bersih sampai obat-obatan itu mereka sudah disediakan. Harapannya adalah mereka tidak usah kembali ke rumah terlebih dahulu untuk mencegah hal tak diinginkan. Kalaupun mereka kembali ke rumah itu hanya untuk menyelamatkan mungkin yang bisa terselamatkan misalkan seperti dokumen. Tapi dari beberapa rumah yang kami lihat, harta benda seperti ijazah ataupun yang lainnya itu bahkan sudah hanyut terbawa banjir bandang. Jadi seperti inilah situasi yang saya lihat khususnya di wilayah Garoga, dampak dari banjir bandang ditambah lagi dengan putusnya akses jembatan ini semakin menyulitkan atau mengisolasi masyarakat untuk bisa menyeberang atau mengakses ke arah Tapanuli Tengah. Juno. Baik, saat ini kondisinya masih tanggap darurat dan juga situasi hujan yang masih tidak menentu perlu diwaspadai oleh warga dan juga tim SAR gabungan. Terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan dan juga Febri James dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jaga kondisi di sana juga, Jona.